Halo sobatku semua, bagaimana kabarnya? Sekian menit ke depan, saya akan mengajak kalian untuk menikmati rangkuman sebuah film bergenre animasi. Walaupun film ini bertema animasi, film ini tidak direkomendasikan untuk anak di bawah umur. Dan tanpa berlama-lama, kita akan segera ke alur ceritanya. Dan ini dia. Di film ini menceritakan sebuah kerajaan di Denmark di tahun 507 Masehi dengan rajanya bernama Rodgar. Raja itu mempunyai hobi suka berpesta, menghambur-hamburkan uang. Pesta itu menimbulkan suara-suara yang sangat ramai dan bising yang terdengar hingga ke seluruh wilayah, hingga menyakitkan telinga sesosok makhluk yang menyeramkan yang berada di wilayah kerajaan itu. Di saat sang raja dan para prajurit sedang asik terlarut dari pesta, tiba-tiba pesta yang semula sangat meriah berganti menjadi teriakan-teriakan. Sosok makhluk itu terlihat mengamuk di area pesta. Dia membunuh dan memanti setiap orang yang terlihat di depannya. Setelah puas menghabisi korbannya, makhluk ini mendekati sang raja. Tapi anehnya, makhluk ini tidak menyerang Rodgar dan memilih untuk segera pergi dari hadapan sang raja. Sang raja seperti menyadari siapa makhluk itu sebenarnya dan dia menyebutnya Grendel. Ternyata Raja Rodgar adalah ayah dari Grendel, hasil hubungan anu-anu dengan ibu Grendel. Sekembalinya Grendel bin Rodgar, dia menemui ibunya dan sang ibu pun memarahi dan menghukum Grendel bin Rodgar akibat membunuh kaum manusia. Paginya, Rodgar sibuk mengurusi pemakaman dan kerusuhan yang diakibatkan anaknya. Segera setelah itu, sang raja mengumpulkan para bawahannya dan mengadakan sebuah sayembara. Ya, siapapun yang berhasil membunuh Grendel akan diberikan emas dan kekayaan, dan sayembara itu pun tersebar ke seluruh penjuru dunia. Di tengah lautan, seorang ksatria bernama Beowulf sedang bertarung melawan ganasnya badai yang tidak bersahabat. Beowulf dan pasukannya berniat mengikuti sayembara yang diadakan Raja Rodgar. Singkat cerita, mereka pun tiba di kerajaan Denmark. Selain badai, Beowulf pun mengalami rintangan kedua. Tak berselang lama datanglah salah satu pasukan kerajaan Denmark dan menahan perjalanannya. Beowulf pun menyampaikan tujuannya ke tempat itu. Beowulf pun akhirnya bertemu dengan sang raja yang juga kawan di masa lalunya. Rodgar pun percaya pada Beowulf dan langsung membuka aula yang sudah dikuncinya untuk memancing keberadaan Grendel di tempat ini. Beowulf memancing keberadaan Grendel dengan mengadakan pesta dan suara-suara bising agar Grendel bisa kembali ke tempat ini. Rencana yang sudah disusun ternyata tidak berjalan mulus. Salah satu rekannya yang bernama Anford meragukan akan kemampuan Beowulf. Anford bercerita bahwa Beowulf pernah kalah dalam pertandingan berenang di lautan. I did not win the race. Dan untuk meyakinkan rekannya tersebut, Beowulf bercerita bahwa selama pertandingan itu dia sengaja mengalah dengan lawannya. Karena di tengah pertandingan dia menghabisi beberapa makhluk yang menyerang peserta pertandingan. Dan setelah menghabisi makhluk laut, dia pun bercerita bertemu dengan seorang makhluk laut yang berparas cantik. Mendengar penjelasan Beowulf, sang raja semakin yakin akan kemampuan Beowulf dalam menghadapi musuh-musuhnya. Raja Rodgar pun memperlihatkan salah satu hadiah yang paling berharga dan akan diberikan kepada Beowulf apabila dia berhasil mengalahkan Grendel. Saat tengah malam pun tiba, Raja Rodgar berniat akan kembali ke tempat tidurnya. Beowulf menemui sang ratu yang memang menarik perhatian sejak pertemuannya dengan sang ratu. Beowulf meminta kepada sang ratu menyanyikan sebuah lagu sebelum sang ratu kembali ke tidurnya. Setelah itu Beowulf kembali menemui sang ratu. Beowulf pun mengutarakan akan menanggalkan pakaiannya selama menghadapi Grendel. Menurutnya, ini akan menyeimbangkan kedudukannya dengan Grendel yang tanpa pakaian pelindung. Saat para prajurit berpesta, tiba-tiba pintu pun muncul. Ternyata Grendel bin Rodgar kembali muncul dan mengamuk dengan membabi buta. Sebagian pasukan Beowulf pun dihabisi.
Melihat hal ini, Beowulf pun menyerang balik tanpa busana. Dalam beberapa pertempuran yang terjadi, Beowulf pun mengetahui kelemahan dari si Grendel bin Hrothgar. Dengan sekuat tenaga, Beowulf pun menyerang telingnya yang merupakan titik kelemahan Grendel. Merasa kalah, Grendel pun berniat melarikan diri. Tapi Beowulf pun tidak memberi kesempatan Grendel untuk kabur. Beowulf menjepit tangan Grendel dengan pintu dan memutus tangannya. Sesampai di gua tempat persembunyiannya, Grendel pun menemui ajal karena kehabisan banyak darah. Melihat hal ini, ibunya pun sangat marah dan akan membalaskan dendam kematian anaknya. Setelah pertarungan itu, Beowulf pun beristirahat dan bermimpi buruk. Saat terbangun dari tidurnya, dia terkejut dengan pasukannya yang mati terbunuh. Dia dan pasukannya mengira Grendel masih hidup, tapi sang raja membantahnya. Dia menjelaskan bahwa ini adalah perbuatan dari ibunya yang membalas dendam dengan kematian anaknya. Mendengar hal ini, Beowulf dan pasukannya mendatangi gua persembunyian ibu Grendel untuk membunuhnya. Beowulf memasuki gua sendirian tanpa ditemani pasukannya. Di kegelapan gua, ia tertolong dengan tanduk naga yang dimilikinya. Di dalam gua, ia menemui emas berserakan di lantai dan dinding-dinding gua. Ia pun menemukan mayat Grendel dan suara ibunya yang tidak terlihat wujudnya. Tiba-tiba muncullah sosok yang sangat cantik dan menarik perhatiannya. Sosok ini menjanjikan sebuah kekuasaan dan kekayaan yang melimpah ruah dengan syarat Beowulf harus memberikan seorang anak buat dirinya. Beowulf pun terlena dan termakan bujuk rayuannya. Setelah itu Beowulf kembali ke kerajaan dengan membawa kepala Grendel, sekaligus mengumumkan bahwa dia juga yang sudah membunuh ibunya. Beowulf juga memberitahu bahwa tanduk naga telah hilang saat bertempur dengan ibu Grendel. Mengetahui hal ini, raja pun merasa lega. Raja Hrothgar memberitahu Beowulf bahwa dirinya terlepas dari kutukan. Dan kutukan yang selama ini dia derita telah berpindah ke Beowulf. Hrothgar pun menyerahkan tahta kerajaannya kepada Beowulf dan mengakhiri hidupnya dengan terjun dari atas kastil. Bertahun-tahun kemudian, setelah Beowulf jadi seorang raja, seorang budak menemukan pusaka tanduk naga di mana saat itu Beowulf sudah menyerahkan pusaka itu ke ibu Grendel. Malam harinya, suatu desa yang terpencil diserang oleh seekor naga emas. Dan di desa tersebut, salah satu bawahan Beowulf bernama Anford tinggal di desa tersebut. Anehnya, naga emas itu tidak lantas menghabisi Anford. Naga itu menyampaikan pesan kepada Anford untuk disampaikan kepada Beowulf bahwa anaknya telah menunggunya dan perjanjiannya telah berakhir. Mendengar hal ini, Beowulf pun menjadi panik. Dia pun menemui sang ratu dan menyampaikan bahwa dirinya selalu mencintai sang ratu. Beowulf kemudian pergi menuju ke tempat ibunya Grendel berada. Dia mencoba bernegosiasi dengan ibu Grendel dengan menyerahkan kembali tanduk naganya ke ibu Grendel. Namun ibu Grendel menolaknya karena semua sudah berakhir. Naga emas pun muncul menyerang Beowulf dengan semburan apinya. Naga emas itu terbang menuju istana dengan segera. Beowulf pun mengejarnya. Dan pertarungan antara ayah dan anak pun berlangsung sengit. Dengan kemampuannya, Beowulf pun akhirnya bisa menunggangi naga emas itu dan menusukkan pisaunya di punggung naga. Naga emas itu berusaha melepaskan Beowulf dari punggungnya. Dalam pertarungan, sang naga tiba di kastil Beowulf dan berusaha menyerang sang ratu. Di saat itu juga Beowulf mendapat kesempatan untuk menusuk dada sang naga dan berusaha menusuk jantung yang menjadi kelemahan si naga emas. Akan tetapi tangan Beowulf terikat dan tidak bisa terlepas. Dia pun mengorbankan tangannya agar bisa menusuk jantung sang naga. Di saat pedang sudah hampir menusuk jantung sang naga, tiba-tiba pedangnya terlepas. Tanpa kehabisan akal, Beowulf berusaha meraih jantung naga dan meremasnya. Dan akhirnya naga itu pun menemui ajalnya. Terlihat sang naga yang menemui ajal itu berubah wujud mirip dirinya di saat muda. Detik-detik terakhir Beowulf menemui ajalnya, dia menyerahkan tahta kerajaannya kepada pengawal setianya. Di akhir film kita akan melihat pengawal setia Beowulf melihat kemunculan ibu Grendel dan dia terlihat terpikat oleh ibu Grendel yang berwujud seorang wanita cantik.
Secara keseluruhan film ini cukup menarik untuk ditonton. Hanya saja saya masih bingung mengapa Raja Hrothgar bisa punya anak dari Ibu Grendel, dan juga alasan apa Ibu Grendel menyerang kerajaan ini terus-menerus. Di akhir ceritanya pun saya masih penasaran dengan monster yang super seksi itu. Wassalam.